Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari gedung studio Sjonegoro FM, ruang rawat Jalan Lantai 2, RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuwaniti, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin, dan kali ini saya mengundang dari Arpusda. Kepanjangannya apa, Pak? Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ya gitu deh, pokoknya selain arsip ada kepustakaan atau perpustakaan juga. Dan di studio sudah hadir beliau mewakili Bapak Kepala ya. Ya. Namanya Kepala Dinas. Kepala Dinas. Kepala Dinas tadinya mau datang ke sini tapi karena acaranya terlalu pagi. Kalau siang kita udah ngantuk soalnya. Oke, bersama saya ada Mbak Widya Listianingsih, ahli media, pustakawan ahli muda. Ya. Assalamualaikum Mbak Widya. Waalaikumsalam dokter. Oh ya, jadi saya nggak perlu kenalan lagi sama beliau karena dia pernah mantan. Jadi mantan dari RSUD Wonosobo juga. Udah berapa lama di ini? Di Arpusda? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Oke. Ya. Rencana sampai pensiun di sana terus ya? Tergantung nasib dokter. Oh gitu ya. Oke, dan kita ngobrolin tentang Arpusda nih ya. Jadi Arpusda alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Diponegoro nomor 2 ke Wonosobo. Itu kalau pakai jalan orang pada nggak ngerti. Iya. Jadi lokasinya adalah di seberang alun-alun. Ya, depan Masjid Jami. Sebelah Taman Kartini. Taman Kartini atau di depan Bu Ainun Habibi. Iya. Pokoknya ada makanan banyak deh ya. Iya, Pakulinan. Pakulinan Wonosobo ya. Iya, oke, jadi di sana ada gedung yang luas banget ya. Iya. Ceritanya gimana sih Mbak, nih Arpusda dulu namanya Perpusda ya. Terus ganti jadi Arpusda, itu gimana ceritanya? Jadi pertama kali itu ada sebuah yayasan pengabdian 3/17 Jakarta yang menaungi ex tentara pelajar detasemen Brigade 3/17 khususnya dan pelajar pejuang kemerdekaan pada umumnya lah. Mereka itulah yang membidani lahirnya perpustakaan daerah Kabupaten Wonosobo. Jadi awalnya dari bapak-bapak tentara? Iya, betul. Salah dia waktu itu karena masih muda, mas-mas tentara. Iya. Dulu kan di situ juga ada Gedung Juang. Oke. Iya, sebelahan sama Gedung Juang. Itu dulu berdiri baru 400 meter persegi. Sekarang berapa? Sekarang sudah 1.854 meter persegi. Itu luas bangunan aja apa sama halaman? Bangunan aja. Halaman sekitar 7.310. Wow, luas banget ya. Ya, nah diresmikan pada tanggal 11 Maret tahun 1990 oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ismail pada waktu itu. Terus setelah berkembang berprestasi, akhirnya mendapat perhatian dari Pemda, dibuatkanlah gedung yang semegah sekarang itu dengan luas 1.854, kemudian diresmikan lagi pada tanggal 11 Juni 2012. Oke, jadi udah lumayan lama ya, udah 11 tahun dengan gedung yang baru ya. Lah, setelah ada Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo, dirubah lagi menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah dulu belum Kabupaten dalam Wonosobo. Dulu di bawah naungan dinas apa dulu? Dulu perpustakaan, kantor perpustakaan ya. aja. Nah, itu berlaku mulai 1 Januari 2017. Oke, baru jadi Kadin untuk Arpusda ini baru 6 tahun ini ya? Iya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah. Oke. Di sana punya ruangan apa aja tuh dalam 1.700 meter? 1.800 ya. 1.800 meter, punya Dari ruangan apa aja? depan itu ada layanan baca umum. Yang pertama jelas lobi utama ya untuk orang masuk mengisi buku tamu. Terus nanti yang sebelah kanan itu ada layanan referensi, di mana buku-buku di situ tidak boleh dibawa keluar. Karena buku khusus ya? Ya, itu karena sumber-sumber referensi. Di belakang itu ada ruang rapat utama dengan kapasitas 100 orang. Ya. Padahal karyawan sana nggak nyampe 100 ya? Enggak, hanya sekitar 70-an. 70? Banyak juga ya? Ya banyak, ya. Cuman yang di lapangan 15 Akhirnya orang. cuma 7, enggak ya? Oke. Terus habis itu di belakang ruang baca umum di situ ada ruang referensi, dan kelebihan kita di situ juga ada khusus untuk braille. Iya. Apakah di tempat lain juga ada braille? Tidak semua perpustakaan punya braille. Jadi ada kekhususan itu apa tuh? Bukunya jadi banyak atau ada ahli braille juga berarti di antara pustakawannya?
kebetulan kita dapat sumbangan buku braille banyak itu. Nah, di situ juga ada komunitas yang sering mempergunakan. Bahkan sampai dengan komunitas setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu ada ngaji bersama juga di situ. Jadi anggotanya tunanetra Sobo-Sobo? Iya. Kalau yang ngaji berarti tunanetra Islam, pertuni, iya. Ada yang tunanetra yang umum, ada yang Muslim. Terus habis itu ke belakang lagi kita punya ruang baca anak. Nah, di situ ada dilengkapi dengan satu ruangan khusus ruang permainan anak juga. Jadi kalau untuk anak itu memang harus spesial. Anak tidak bisa ke situ harus dipaksa duduk langsung manis. Membaca. Duduk manis langsung baca. Ke situ ya main dulu. Habis main dulu, ada mainan yang hanya cuman rekreatif, ada yang juga edukatif. Setelah itu nanti diajak pelan-pelan, yuk kita baca, ini ada buku-buku anak. Di situ ada rentang usia dari yang cuman gambar aja, ada yang sudah ada tulisan yang sedikit-sedikit, ada yang banyak. Seperti itu. Terus nanti kita ke belakang lagi ada ruang audio visual. Di situ muat 72 orang. Silahkan kalau dokter kapan-kapan mengadakan pertemuan di situ. Oh gitu, kenapa nggak langsung jadi di kontrak sama 21 sekalian? Biar rame ya. Nggak kuat itu kan. 21 yang bayar ke perpus gitu ya. Suatu saat kita pikir boleh, kayaknya harus go public deh ini. Iya betul ya. Terus mungkin jadi inovasi ke depan ya. Yes. Terus depannya lagi itu ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi itu hanya dengan kapasitas 20 orang karena dia ada meja besar untuk diskusi bulat berputar itu. Terus di situ biasanya malah digunakan untuk yang sering menggunakan situ anak-anak bidik misi unsik. Nah, ada juga yang bidik misi yang secara umum dari universitas mana. Jadi di situ kadang ada sharing ilmuwan. Terus yang belakang ruang pengolahan daftar buku bahan pustaka. Terus area lantai 2 itu ada area kantor sama musola. Terus ada ruang rapat satu lagi yang kapasitasnya hanya sekitar paling 40 sampai 50 orang. Jadi ruang rapatnya ada 3. Itu bisa dipakai orang luar juga atau? Bisa. Boleh. Bayar nggak? Tidak, itu gratis. Gratis. Semua. Besok kita pindah rapat ke sana ya. Iya. Di sana semua gratis, daftar anggota gratis, cetak kartu anggota juga gratis semuanya. Kalau orang luar KTP-nya nggak Wonosobo boleh bikin KTA? Nah, itu yang masih kita belum bisa. Karena apa? Karena nanti hubungannya sama buku itu, apa keselamatan buku itu terjamin. Seperti itu. Dibalikin apa enggak gitu. Iya, betul. Jadi belum bisa. Mungkin suatu saat kalau sudah ada kerjasama, misalnya perpustakaan Wonosobo dengan Banjar bekerja sama lah, nanti Banjar merekomendasikan orang ini untuk jadi anggota perpus Wonosobo, mungkin kita pikirkan lagi suatu saat kalau sudah ada kerjasama MOU. Mungkin gitu seperti ya. itu. Iya. Jadi kayaknya memang harus supaya bisa menembus semua ya, orang luar boleh juga ya. Mungkin caranya dia harus share juga cost-nya yang di sini ya. Karena kan kalau yang datang kayaknya kan dari mahasiswa ya. Mahasiswa kan banyak kan dari luar ya. Kalau di Unsik itu kan nggak Wonosobo tok, masih jadi orang luar juga. Kalau mahasiswa biasanya boleh dia pakai karena surat dia pakai pengantar dari kampus. Ya. Nanti kalau dia mungkin melarikan diri kan ya. Karena kita juga bekerja sama dengan kampus itu, atau mungkin bukan hanya kampus, ada SMA Takasus atau lain itu kan banyak yang anak pondok dari luar. Nah, nanti kita buat aturan kalau anak itu mau wisuda atau mau kelulusan harus membawa surat bebas perpus. Oke. Seperti itu. Iya deh. Ini ngobrolin tentang Arpusda. Arpusda itu hanya ada di Wonosobo atau di tempat lain juga ada, atau bentuknya berbeda? Misalnya di kabupaten lain masih Perpusda, atau Arpusda itu suatu dinas yang diwajibkan oleh Jawa Tengah untuk seluruh kabupaten, enggak? Semua kabupaten punya kantor perpustakaan. Hanya saja ada yang berdiri sendiri, ada yang digabung sama dinas kearsipan. Dinas kearsipan. Iya. Kalau dulu dinas kearsipan sudah ada memang? Dulu berupa kantor juga. Jadi kantor sama kantor digabung jadi dinas. Merger ya. Iya. Oke, jadi kalau fungsinya sendiri apa sih? Kenapa ada dinas khusus ini? Berarti setiap
kegiatan di Kabupaten Wonosobo itu diliput oleh Apusda atau yang mempunyai acara tuh setor acara? Atau sebenarnya kalau dinas Apusda bukan ya, malah nggak meliput, yang meliput biasanya malah Kominfo. Oke, Ya, terus kalau dinas Apusda itu hanya sebagai arsip. Iya, buku. Arsipnya buku, arsipnya arsip. Yang dinas Arsipnya yang dalam bentuk kertas gitu, bukan elektronik. Arsip ada yang file. Tapi sebagian besar masih yang kertas sih, dokter. Walaupun sekarang sudah ada aplikasi Sri Kandi yang untuk digital itu, tapi tetap sebagian besar masih arsipnya dalam bentuk kertas. Berarti itu hampir sama dengan sekretariat daerah. Kan sekretariat daerah ngerjain semua arsip-arsip file kabupaten. Jadi kalau di kantor itu kan, sebuah kantor kan ada dua arsip, jenis arsip. Jadi arsip dinamis dan arsip statis. Nah, kalau arsip dinamis itu arsip yang masih digunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih disimpan di kantor itu. Sementara biasanya dari dinas-dinas itu yang disetorkan ke kantor arsip daerah itu yang sudah statis, yang sudah tidak digunakan tapi masih dibutuhkan. Masih diperlukan untuk jangka waktu ke depan berapa lama, seperti itu. Atau mungkin arsip vitalnya, karena mungkin suatu dinas nggak punya gedung khusus yang dengan kelembapan berapa dengan standar itu, mungkin arsip vitalnya. Kalau di Arpusda kita ini sudah sesuai standar ya? Insya Allah sudah sesuai standar. Jadi ada termometer ruangan yang mengukur ini kelembaban, ya karena di sini kelembabannya tinggi ya. Iya. Buku lebih cepat rusak. Iya. Kalau tanpa tanpa perawatan, iya. Jadi lingkup kerjanya tadi apa aja tadi Mbak yang untuk itu kantornya? Yang kantornya kalau saya kebetulan yang di perpustakaan, jadi yang di gedung depan. Sementara kalau yang kearsipan kan yang di belakang itu. Jadi kita berbeda dinas, walaupun satu dinas, cuman kita berbeda tupoksi ya. Karena satu rumah. Iya, hanya satu rumah. Oke, gitu. Oke deh. Apa lagi ya? Kalau OTT ada kantin juga ya? Ada kantin juga. Kantin di belakang ya? Iya. Cukup besar gitu? Lumayan. Kantinnya ya sekitar berapa ya? 5x5. Oke, tapi kalau misalnya nggak mau di kantin ya kulenan tinggal nyebrang jalan ya. Kalau di sana parkir juga luas ya? Parkir luas. Makanya kalau ada acara di Masjid Jami, ada acara di alun-alun, bahkan ada acara di Adipura, parkir terbuka untuk umum. Iya. Free. Jelas, Oke. Kalau bikin KTA juga free. Bikin KTA. Kalau misalnya untuk minjem buku itu berapa lama boleh pinjam? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Bahkan seandainya nanti berapa banyak sekali minjem? 2 maksimal. Iya. Kalau seandainya nanti lebih dari 1 minggu, biasanya kan yang lain kan denda. Karena kita mungkin karena dinas instansi pemerintah, jadi nggak boleh ada denda. Paling hanya diskors, tidak boleh meminjam selama beberapa lama. Iya. Nggak apa-apa juga dibuat denda. Bisa buat beli buku nanti. Karena kita di instansi pemerintah nanti dikira. Iya. Kalau untuk pembelanjaan buku-buku itu dapat dana dari Pemda gitu atau? Iya, dapat dana dari Pemda. Cuman tidak setiap tahun kita mendapatkan dana untuk itu. Jadi nggak selalu tiap tahun ada buku baru? Nggak, setiap tahun ada buku baru. Tapi kadang-kadang dapat sumbangan dari orang ya? Iya. Tapi kalau sumbangan kan kadang nggak banyak. Kadang juga ada penerbit mengadakan pameran di situ, ya nanti biasanya imbal baliknya dia nyumbang buku. Ya, seperti itu. Atau mungkin kalau sekarang kan guru harus membuat buku itu untuk kenaikan pangkat. Iya kah? Iya. Nah, itu biasanya ada buku mereka terbitkan, kita harus disumbangkan ke Pusda. Iya. Oke deh, kita break dulu untuk sesi 1. Ini ada lagu zaman kita ya. Iya berarti itu NI itu sama-sama udah sepuh. Lagu judulnya Kenangan Terindah dari Samson. Stay tune di 107,3 FM. Oke, masih bersama saya dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama Arpusda, Mbak Widya Listianingsih. Oke, Mbak Wid, kita lanjutkan obrolan tentang ini Arpusda ini sebagai aset Wonosobo ya. Iya. Koleksi buku-bukunya ada berapa banyak sih yang dipunyai itu? Kalau koleksi buku yang tercetak
itu ya 54.803 judul. Wow, banyak ya. Ya, itu baru judul. Ada 84.881 eksemplar. Oh, soalnya ada satu buku yang 2 judul ya? Satu judul 2 buku. Ya, betul ya. Terus kalau koleksi buku digital itu ada 4.585. Kalau itu jumlah judul sama kayak eksemplarnya sama. Ya. Terus ada koleksi audiovisual 168 judul. Audiovisual itu dalam bentuk disket gitu atau CD? Ya, foto, CD foto, film, video. Ya, video. Film ya. Kalau untuk e-booknya juga ada? E-booknya itu yang digital itu. Berapa tadi? 4.585. Berarti kalau minjem digital itu caranya juga di WA gitu? Ya, kalau digital itu dokter nanti bisa buka Play Store. Di situ ada Perpusda Wonosobo. Diunduh aja, nanti konfirmasi ke Arpusda, nanti diaktifkan, dokter bisa baca dari sembarang tempat. Oh gitu. Dimanapun mau bayar selama masih ada jaringan internetnya. Iya. Berbasis Android. Oke, tadi ada studio film ya tadi ya, audio visual tadi untuk 72 orang. Di Wonosobo kan kayaknya baru ada satu tempat nonton film ya, di Dian Theater ya. Nah itu kayaknya nggak, apa mungkin kapasitasnya sama banyak ya? Teaternya masih on the way ya, on the way. Oke, berarti itu untuk menggunakan audio visual itu gratis, cuma perlu mendaftar ya? Iya, mengajukan surat permohonan nanti. Selama ini yang biasanya menggunakan fasilitas itu siapa aja? Biasanya itu kan digunakan untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD untuk menonton bersama, SD, SMP. Terus nanti ada komunitas-komunitas. Jadi filmnya bukan Upin Ipin lah ya, bukan ya? Filmnya biasanya film pendidikan. Kalau komunitas ya biasanya mereka membawa film yang mau ditonton bersama dan mau dikupas bersama tentang film itu. Oh gitu. Kayak bedah film. Iya betul. Terus apa lagi? Peran Arpusda yang lain apa lagi nih Mbak? Peran Arpusda itu adalah sesuai dengan Perda Nomor 7 2017. Di dalam pasal 4 huruf D itu berbunyi menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Gitu. Terus yang kedua tentang surat edaran Bupati yang 060/0698 Arpusda tentang percepatan pembudayaan gemar membaca dan literasi di masyarakat Wonosobo. Jadi PR Arpusda itu adalah meningkatkan indeks literasi masyarakat, tingkat kegemaran membaca, dan juga ini yang perlu kita sikapi dokter, peran serta masyarakat dalam pembudayaan literasi itu di Wonosobo baru 1,11%. Dari 100%? Iya. Parah guys, jadi dari 100 orang hanya 1 orang yang hobi membaca gitu ya. Aku tadi baru mau nanya loh, karena waktu aku kecil itu aku SD, SMP, SMA tuh mainnya di perpus, tapi sekarang kan udah enggak, maksudnya kalau pengen buku bisa beli, kalau yang e-book juga banyak yang tersedia di internet ya. Kayak gitu. Apakah sekarang masih ada sih orang yang main ke perpus gitu ya? Kayaknya rada-rada langka gitu ya. Aku justru mau tanya tadi nih, berapa sih angka literasi Wonosobo ternyata? Dan yang tingkat kegemaran baca itu juga masih di bawah Jawa Tengah karena hanya di angka 61,69, sementara Jawa Tengah 70,76. Ya itu tingkat kegemaran membaca. Sedangkan untuk indeks pembangunan literasi masyarakat di kita baru 56,18, sementara untuk Jawa Tengah 74,36. Nah, kalau indeks pembangunan yang jadi PR utama indeks pembangunan masyarakat ini, karena apa? Dari indeks pembangunan masyarakat ini ada unsur-unsurnya, dokter. Jadi unsur pertama pemerataan layanan. Jadi berapa jumlah perpustakaan yang melayani. Jadi kita masih kurang ya. Terus yang kedua pemerataan koleksi, masih banyak kekurangan koleksi. Terus yang ketiga ada pemerataan tenaga perpustakaan juga masih kurang. Terus tingkat kunjungan ke perpustakaan jelas. Yang kelima keterlibatan masyarakat. Oke, sekarang kalau saya dalam 1 hari itu setiap orang datang harus isi buku tamu ya? Iya. Ada berapa puluh atau berapa ekor orang? Dari pagi sampai sore ya? Kemarin saya hari Minggu piket itu selama 3 jam ya sekitar 150-an orang. Lumayan rame berarti. Lumayan rame, ya. Tepuk tangannya mana guys? Mari. Iya. Kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka seperti jam kerja jam 8 sampai dengan jam 4 Senin sampai Kamis. Terus hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Hari Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 12.
Jadi hari Minggu pun tetap buka. Tetap buka. Ya. Itu tetap ada yang datang tuh. Tetap ada yang datang. Justru malah banyak kadang. Oh, karena biasanya hari Minggu ya. Ya, main ke alun-alun. Mampir. Ya, mampir. Biasanya yang bawa anak-anak itu. Langsung panas mungkin habis di alun-alun langsung ke perpus sambil mainan. Ini loh ada mainan di sini yang di dalam ruangan kan lebih enak ibunya. Ruangannya AC semua ya? AC ya. AC. Iya. Jadi juga cukup menarik ya. Iya. Kalau untuk anak-anak itu berarti ada pojok bermain. Iya. Buku-bukunya juga buku yang tahan dirobek, tahan dibanting ya. Sebenarnya enggak lah. Enggak juga ya. Enggak juga. Cuman lebih khusus dan lebih menarik, banyak warna ya. Iya. Ya, seperti itu. Terus ada fasilitas apa lagi yang lainnya? Fasilitas yang lainnya selain buku, kita ada yang kegiatan storytelling bekerja sama dengan guru-guru PAUD, terus guru TK PAUD, terus nanti pemutaran film tadi udah, ada pojok baca digital. Pojok baca digital itu bantuan dari Perpusnas. Jadi di situ ada buku ya, ada buku fisik, juga ada buku-buku digital yang diakses dari Perpusnas. Ya seperti itu. Terus ada layanan WiFi gratis. Juga seperti yang saya katakan tadi, ruang baca anak dengan perlengkapan permainan anak dan juga dengan ruang pertemuan yang ruang diskusi. Ruang diskusi tadi ya. Iya. Jadi memang kalau udah zaman sekarang, kalau masih membuat seperti zaman dulu, perpustakaan benar-benar nanti nggak ada pengunjung ya. Iya betul ya. Jadi harus menarik. Kalau untuk yang anak muda mesti tuh wifi-nya ya. Iya, wifi-nya. Gratis kan ya? Gratis. Bahkan bisa diakses dari luar gedung. Oh, sampai jarak tembak berapa meter itu? Jadi sampai panggung literasi yang luar itu masih bisa. Masih bisa. Sampai ya. Oh ya, oke deh. Dalam masa yang digital kayak sekarang ini kan memang harus menarik banyak kaum milenial ya. Iya betul. Jadi apa ada inovasi-inovasi apa lagi sih yang udah dikerjakan oleh pihak Arpusda ini? Nah, kalau di zaman yang sekarang ini orang membaca buku adalah sesuatu yang membosankan. Oh gitu. Iya. Karena lebih seneng nonton TikTok. Ya? Makanya Arpusda apa upaya-upaya Arpusda membuat lomba-lomba. Salah satunya yang lomba yang di tempat lain tidak ada adalah Icebook. Jadi Icebook. Iya, Okay. Icebook. Itu kepanjangan dari Enjoy Your Synopsis Book. Oke. Nanti biasanya lomba itu untuk anak SD juga untuk anak SMP. Dia membaca sebuah buku, habis itu dia dibikin video, dia menyampaikan apa toh isi buku-bukunya itu, kesan pesannya setelah membaca buku tersebut. Satu buku biasanya, satu video satu buku. Betul, hanya untuk buku cerita ya. Kalau buku matematika kan enggak ya. Kadang ada juga yang buku-buku yang itu tentang Cut Nyadin atau tentang apa yang gitu? Yang sejarah juga, pahlawan juga, iya. Biasanya seperti itu. Terus kenapa kok harus mengadakan Icebook? Karena untuk salah satunya anak kan yang dilombakan kan harus pinjam bukunya di Arpusda. Jadi mau nggak mau anak harus ke Arpusda, membuat KTA, kartu tanda anggota Arpusda. Habis itu dia nanti meminjam bukunya. Terus itu kan udah dapat minat bacanya, udah dapat kunjungannya, nanti partisipasinya ke Arpusda, anak-anak aktif masuk ke Arpusda juga aktif membacanya, dapat semuanya itu dokter. Oke. Yeah. Tapi ini ada kekurangannya nih ya, karena bukannya tuh hanya jam kerja, sementara anak-anak juga sekolah udah full day ya. Yeah. Jadi mereka bisa ke perpusnya hanya hari Minggu dong. Iya, hari Minggu biasanya rame itu Sabtu sama Minggu. Iya. Iya. Ya karena sebagian SD ini udah 5 hari sekolah apa ya? Belum. Tapi kalau anak-anak SD yang SD negeri biasanya juga pulangnya nggak yang kayak swasta ya. Masih jam 12-an. Oh, jam 12 masih ada. Iya, masih ada. Habis itu mereka ke Pakulenan nggak mampir ke perpus. Tapi di pojok baca digital itu biasanya anak-anak malah suka, di situ kan ada komputer. Oh, tapi bisa dibatasi apa alamat-alamat yang bisa dikunjungi. Jadi udah diblokir kalau yang mau aneh-aneh udah nggak boleh langsung. Situs ini tidak boleh Anda akses gitu ya. Kemarin saya jaga di perpustakaan itu anak-anak pedagang pasar. Dia ikut ibunya. Habis itu mungkin dia bosen sama ikut ibunya di pasar, dia datang ke perpustakaan. Dia pakai yang di pojok baca digital itu komputer. Kan di situ ada 4 komputer. Itu antri di situ, sampai antri. Anak-anak kampung ada yang Jarasari, ada yang Sidojoyo ke situ. Saya sampai bilang, "Oh, gantian ya, nanti gantian setengah jam sekali atau 1 jam sekali."
Tergantung berarti ahlinya. kayaknya tuh komputernya yang harus diperbanyak itu. Iya, betul. Iya. Kalau nggak dalam bentuk tablet juga bisa, lebih kecil. Iya, cuman belum, kita udah punya, kemarin yang pecah itu ada 5, cuman kita belum punya pengamannya, belum dibelikan pengamannya yang tidak bisa dibawa kemana-mana itu. Itulah harusnya itu dibelikan itu. Iya. Oh ya, oke. Biar nggak hilang ya. Iya, betul. Oke deh. Kita break lagi ya untuk sesi kedua ini. Nih ada pesanan lagu nih dari Dr. Handayani, spesialis forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Oke. Ini nitip lagu judulnya Hampa dari Ari Lasso. Stay tune. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin Yunita, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin di 107,3 FM, dan saya masih bersama Mbak Widya Listianingsih dari Arpusda Wonosobo. Oke, kita lanjutkan obrolan tadi ya Mbak Widya, tadi tentang inovasi yang dilakukan Arpusda tadi baru apa tadi Ice Book. Oke. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu adalah rumah multi kolaborasi, sedekah dan dakwah konten literasi. Oke, itu maksudnya apa Jadi, itu? rumah multi kolaborasi itu semacam rumah digital, nanti bisa diakses di http://rumahmultikolaborasi.wonosobokap.go.id. Jadi di situ itu merupakan wadah untuk konten-konten literasi. Misalnya Dr. Alin mau menyumbangkan, saya itu pengen loh anak-anak itu senang membaca. Dr. Alin membuat video. Ini loh pentingnya membaca. Lah, nanti dokter bisa upload ke wadah itu, ke rumah multi kolaborasi. Di situ sudah ada yang diupload Pak Bupati, video Pak Bupati, Pak Wakil, Kepala Dinas Arpus Jawa Tengah, terus ada yang tokoh yang anak Wonosobo yang sukses itu Mas Tiofan, itu juga ada. Jadi nanti seandainya dokter Kerso mengupload di situ. Itu nanti ada yang ngedit juga, jangan-jangan yang masuk itu yang ada nggak beres gitu atau info yang nggak benar gitu. Nanti ada yang, kalau video kan yang membuat, yang mengupload ya. Cuman kalau nanti yang ngecek di sana, oh ini bagus, ini enggaknya kan nanti ada yang dari. Tapi orang upload sendiri, paling hanya mengevaluasi aja ya, maksudnya oh ini boleh atau enggaknya, nanti di-delete atau enggaknya, seperti itu. Nah, itu adalah sebagai upaya untuk percepatan pembudayaan literasi di Kabupaten Wonosobo. Jadi untuk mewujudkan jargon Wonosobo pinter sama Wonosobo seneng moco lan nulis itu. Jadi video-video itu nanti berisi ajakan pentingnya gemar membaca dan literasi. Terus nanti apakah orang itu sukses karena membaca lah, video itu juga nanti dibuat video, bisa dimasukkan, atau mungkin tentang ayat-ayat suci atau cuplikan-cuplikan ayat suci yang tentang membaca, atau mungkin cerita pendek tentang motivasi membaca, kisah nyata dan hasil penelitian. Jadi semua orang bisa ngupload video, juga bisa mengaksesnya. Seperti itu. Itu sementara udah berapa video yang diupload? Sudah ada 10 paling nggak, dokter. Baru ya? Iya, baru aja karena ini baru launching. Iya, baru aja launching. Oke. Idenya dari siapa itu, Mbak? Ide dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Pak Sinten? Bapak Dr. Mustafa, MPD. Iya. Oke. Nah, sementara itu kena dari tadi kan ada membaca, tapi juga ada literasi, dokter. Nah, apa itu literasi lah? Literasi itu kan ada tingkatannya. Oh iya? Iya. Yang pertama itu membaca saja. Tingkatan pertama itu orang hanya membaca dasar. Oke. Ya. Terus nanti ke tingkatan keduanya itu orang mulai menghimpun bahan bacaan. Itu kalau menulis buku. Terus yang ketiga nanti memahami apa yang tersurat dan tersirat. Oke. Ya. Terus yang keempat, orang dari membaca itu bisa menyampaikan ide, inovasi dan solusi dari situ. Terus yang tahap akhir itu bisa mempraktikkan ilmu yang dihasilkan dari membaca itu untuk menghasilkan barang jasa, bahkan mungkin bisa untuk menghasilkan nilai ekonomi, dokter. Oke. Itu tingkatan literasi. Bukan hanya membaca saja, tapi dia mengaplikasikan gitu. Aku udah baca di review dari para pengunjung nih ya, bahwa Arpusda juga punya book Grab. Oh iya. Ada Grabbook, iya. Itu gimana itu? Jadi orang kalau mager ya, zaman sekarang kata-katanya mager ya, dokter. Mager mau datang ke perpustakaan males ya, tinggal pakai
Grabbook nanti mau pinjam buku apa nanti Grabnya yang ke perpustakaan. Nganterin. Iya. Jadi nanti kita yang bayar pas dia nganter buku ya. Yang bayar yang mau baca. Iya. Oke, boleh juga itu jadi inovasi. Jadi yang di Grab kan nggak cuma makanan ya, biasanya tuh kan makanan, antar jemput anak sekolah gitu ya. Ternyata buku juga bisa, tapi syaratnya mungkin harus punya KTA dulu ya? Iya, harus punya KTA perpustakaan. Kalau nggak punya KTA kan memang harus baca, hanya menikmati fasilitas baca di tempat, tidak bisa dibawa pulang. Ya. Oke. Kalau untuk yang paling banyak dibaca sementara ini apa? Fiksi ya? Fiksi tapi kalau mahasiswa biasanya ya yang sesuai dengan bidang ilmunya ya. Biasanya anak-anak yang mau ada tugas atau mungkin anak-anak yang mau skripsi banyak yang ke situ. Iya. Oke. Jadi untuk melengkapi mungkin nggak kalau dari kampus kurang. Jadi di sana lumayan ada buku tentang teknik. Iya, semuanya ada. Ada ya? Iya. Teknik, ekonomi, agama, sosial gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk perpustakaan desa kita lebih menekankan untuk teknologi tepat guna, buku-buku yang bisa langsung itu dikerjakan di tempat. Iya betul. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk lokasi perpus yang sekarang ini kira-kira akan jenuh karena penuh itu berapa ratus ribu buku nih kira-kira? Iya. Harus pindah tempat atau harus dinaikkan ke lantai 3? Sementara masih cukup. Masih cukup. Iya, masih tempat bacanya juga masih memenuhi, buku-bukunya juga masih belum, paling hanya mungkin yang perlu kita tingkatkan itu baca luar. Apa tuh? Ya, ruang baca yang di luar yang bukan hanya monoton di dalam ruangan. Ada sih, cuman baru kapasitasnya sedikit. Yang mungkin kayak berupa taman atau apa. Taman baca. Iya, maksudnya ada taman-tamannya, mungkin ada kafe-kafenya, cuman kan itu juga tergantung dengan anggaran. Iya. Kalau di ruang baca sendiri itu masih yang baca yang benar-benar meja, buku, lampu gitu. Ada nggak tempat baca yang bisa sampai senderan, selonjor kaki, ada bantal gitu, ada? Ada. Kalau yang di ruang baca umum itu kalau bantal nggak ada. Yang lebih ke biasanya buku, tapi yang di lesehan juga ada. Sofa ada 2 set sofa. 2 set sofa yang di depan sama yang di baca luar ada. Terus nanti ada yang studi kerel itu yang orang baca di dalam meja yang tertutup itu, yang meja yang bentuk U itu lah, kita udah di situ anteng, itu studi kerel yang untuk perorangan. Iya. Kalau yang pakai bantal itu yang ruang anak. Ruang anak kita ada yang karpet yang rumput itu, terus ada yang sofanya, ada bantal-bantalnya dan ada bola juga enggak? Ada. Oh iya. Di ruang bermain anaknya ada bolanya. Bola itu salah satu yang menarik anak-anak. Bolanya kayak yang bola yang bahannya pakai kayak untuk sofa itu loh. Jadi kan nggak mendal yang kemana-mana, nggak merusak itu. Iya. Oke. Kalau untuk menarik baca anak-anak ini, apa aja sih yang udah dilakukan gitu? Ada lomba-lomba, pernah nggak ngadain lomba-lomba ini? Lomba-lomba untuk anak-anak kecil, TK, SD, TK sama PAUD kita lomba mewarnai. Pada saat kita HUT kemarin kita bekerja sama dengan penerbit buku, kita mengadakan lomba mewarnai. Ya. By the way itu kapan HUT-nya? Kita mengadakan itu karena ya terbatas anggarannya, kita hanya 1 tahun 1 kali. Itu biasanya dalam satu rangkaian itu ada 1 minggu kita mengadakan acara full 1 minggu sebelum HUT puncak. Terus nanti ada seperti pameran. Berarti bulan apa itu HUT-nya? HUT-nya kan tanggal 11 Maret. Kalau pameran buku biasanya 2 minggu sebelum HUT sudah ada. Terus kalau yang pameran lainnya biasanya 1 minggu sebelum acara puncak HUT. Pameran tanaman, dokter pernah lihat anggrek ya. Pada saat kita booming anggrek, kita adakan pameran anggrek. Terus yang kemarin kita lebih ke UMKM dokter, karena kita juga UMKM kan. Produk apa itu? Makanan, pakaian atau makanan, pakaian ada, kerajinan ada, yang buat tas dan lain-lain itu. Tapi sebagian besar makanan. Tapi respon dari masyarakat gimana? Alhamdulillah baik. Bagus ya. Dan antusias masyarakat untuk datang ke situ juga. Hanya saja kemarin itu terkendala
karena bulan Maret kita tahu sendiri di Wonosobo seperti apa hujannya. Oke, gitu. Iya, jadi kadang hujan, tapi alhamdulillah lebih banyak nggak hujannya sih. Iya. Dulu itu sebelum masa pandemi saya ingat tuh selalu ada di gedung Korpri itu pameran buku yang sampai 1 bulan dari toko buku Gramedia and the Gang gitu ya. Besok mungkin kalau cuma setahun sekali mungkin agak kurang ya. Bisa kan mereka menjadi sponsor juga bisa ya. Mereka kita kasih tempat, mereka mengadakan pameran, kemudian mereka juga sponsorship buku ya. Iya, sponsorship buku imbal baliknya seperti itu. Sama mereka menyediakan hadiah untuk lomba-lomba yang mewarnai untuk anak TK sama anak PAUD itu. Iya. Kalau untuk storytelling tadi ya, salah satu cara untuk anak-anak itu tertarik membaca itu kalau storytellingnya bagus banget. Kalau di Arpusda sini punya aset, ada yang menjadi storyteller yang baik gitu? Ada, di Arpusda juga ada. Dan biar tidak monoton, biasanya kita bekerja sama dengan guru PAUD dan TK. Jadi mungkin dari biasa mendongeng biasa mendongeng. Terus nanti kalau yang datang itu TKA, nanti storytellernya dari TKB. Nanti yang datang TKJ, yang storytellernya dari TKA. Diputar seperti itu biar tidak monoton hanya gurunya terus yang bercerita, tapi bisa jadi dari guru yang lain. Seperti itu. Berarti misalnya mau ada TK atau SD yang mau mengadakan kunjungan ke Arpusda itu harus menghubungi dulu, kami mau datang sekian anak di ruang yang mana, akan ada acara apa saja, jadi koordinasi dulu ya? Iya, ada untuk membuat surat dulu. Tapi kalau yang storytelling itu malah sudah ada jadwalnya, dokter. Sudah ada jadwalnya. Itu 1 minggu 1 kali ya, kalau yang sudah terjadwal itu. Nah, 1 atau 2 minggu sekali itu yang sudah terjadwal. Tapi tiap hari pasti ada kunjungan yang memakai surat itu. Nanti storytellernya dari kita. 1 minggu sekali hari apa? Kalau yang itu hari apa ya, dokter? Hari Selasa apa ya, J? Jadi pas hari sekolah? Iya, pas jam sekolah pagi. Pulang sekolah? Enggak, pagi ya? Pagi hari, iya. Pagi hari itu berarti acara kunjungan sekolah ya? Iya, betul. Jadi ramai sekali ya kalau banyak anak-anak gitu ya? Iya. Setiap hari pasti ada. Bahkan kadang kalau memang di hari Senin sampai Kamis itu nanti bisa sampai 2 sesi. 2 shift. Seperti hari ini juga yang shift kedua entah itu seperti apa karena kita ada pemadaman listrik. Karena mungkin storytellingnya hanya storytelling jadi aja. Cuma langsung aja ke pakai ya. Biasanya kalau pagi TK, nanti siang SD itu pemutaran film. Iya, ya. Jadi pemutaran film itu filmnya tuh yang diambil dari situ apa dari YouTube Nah, sementara film-film itu adalah film-film yang free biasanya, dokter, yang kita tidak berani untuk melawan hak cipta. Kan ada yang memakai hak cipta, kita bukan hanya yang asal download aja yang hasil bacakan lah ya, dokter, yang enggak jadi yang benar-benar yang film yang di kita kan biasanya kalau film edukatif kan free untuk download itu. Iya. Oke. Iya. Yaudah, kita break dulu nih untuk sesi 3 ini ya Mbak ya. Kita mau setelin lagu lagi dari Rindu Dalam Hati Berisia Jody and RC Widianto. Stay tune. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih dari bersama Mbak Widya Lisianingsi dari Arpusda Wonosobo. Jadi kita tadi masih ngobrolin tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Arpusda ya. Ada yang belum disampaikan? Ada berapa inovasi lagi? Masih ada 1 inovasi lagi, dokter. Ya, apa tuh? Yaitu perpustakaan transformatif berbasis inklusi sosial. Susah kan dipahamin, coba jelasin apa itu. Jadi selama ini kan yang kita tahu perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan ada rekreasi juga di situ, dokter. Nah, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perpustakaan kalau tidak berbenah diri untuk menjadi lebih maju lagi untuk mengembangkan perpustakaannya, hanya akan menjadi sebuah gudang buku. Ya, betul. Ya, betul. Makanya yang tadinya perpustakaan hanya melayani pemustaka, tapi dia akan mengembangkan lagi untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya hidup manusia. Jadi sekarang perpustakaan berbenah menjadi pusat
belajar dan berkegiatan masyarakat. Jadi nggak cuma buat baca buku ya? Ya, kebetulan kami dari program dulu namanya program Perpus Seru dokter. Sebelum menjadi TP Bisya itu perpus yang gerakan sama seperti itu untuk mengembangkan perpustakaan. Nah, sekarang berubah menjadi karena dulu Perpus Seru kan bersama dengan pihak ketiga. Kalau sekarang kan sudah diadopsi sama Perpusnas menjadi transformasi perpustakaan inklusi sosial. Nah, anak-anak yang dari Perpus Seru dulu itu kan masih ada. Jadi 15 anak kita tempatkan di 15 kecamatan yang ada di Wonosobo. Jadi pertama anak-anak itu nanti membuat perpustakaan di setiap desa. Kita beri target 1 tahun mereka. Anak itu maksudnya apa? Remaja yang dari asalnya? Pegawai perpustakaan, karyawan. Mereka harus membina 1 kecamatan. Ya, betul. Dalam 1 desa. 1 kecamatan 1 pegawai itu. Jadi nanti dalam 1 tahun dia harus memegang 4 desa yang ada di kecamatan itu. Nah, di situ mereka bekerja sama, memberi pelatihan kepada pengelola perpustakaan untuk tidak hanya melayani dalam bentuk buku, tapi mereka harus bisa melakukan inovasi, membuat gerakan, membuat pelatihan di dalam perpustakaan. Nah, kenapa harus di dalam perpustakaan? Karena perpustakaan di situ adalah sebagai sumber informasi. Kenapa kok perpustakaan sebagai sumber informasi? Harusnya juga di situ ada pelatihan dan lain-lain untuk mendukung literasinya. Nah, pelatihan-pelatihan yang ada yang dikerjakan itu harus disesuaikan kalau bisa dengan keadaan yang ada di desa itu. Misalnya dulu perpustakaan hanya sebagai tempat untuk anak sekolah aja dokter. Iya. Tapi kalau sekarang tidak bisa seperti itu, harus juga masyarakat. Ya, masyarakat di situ. Ibu-ibu ibu-ibu itu kan biasanya kalau yang nggak bekerja siang kan hanya mengantar anak dan lain-lain lah. Itulah fungsinya perpustakaan, ditempatkan di tempat-tempat strategis, misalnya bersebelahan dengan gedung PAUD. Ibu-ibu di situ sambil mengantar anaknya sekolah diberi pelatihan. Nah, misalnya di situ ada desa penghasil ubi. Bagaimana itu ubi bisa menjadikan penghasilan? Bukan hanya digoreng menjadi timus dokter, tapi bagaimana ubi itu nanti bisa dibuat. Nah, iya betul. Bukan hanya yang 1 hari basi, bisa nanti dikemas seperti apa, nanti biar bisa dijual, ditahan untuk untuk komoditas keluar desa itu, atau mungkin malah bisa keluar dari daerah seperti kalau itu. Bisa jadi nilai tambah ekonomi juga ya. Betul, dari implementasi dari yang ke literasi yang ke-7 tadi, yaitu dia sudah menghasilkan barang dan jasa, dan dia menjadi nilai ekonomi. Ya, pelatihan-pelatihan itu bisa kan sumbernya dari buku. Oh, ini ada buku. Jadi buku itu lebih ke yang teknologi tepat guna, itu fungsinya ke situ dokter. Nah, jadi nanti perpustakaan di situ untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk sumber belajar sepanjang hayat, untuk mengembangkan potensi masyarakat, dan untuk sebagai wahana kelestarian kekayaan bangsa. Nah, jadi kalau se-Wonosobo ini ada berapa perpustakaan di luar sekolah? Di luar sekolah sekitar 150-an lebih dokter. Dari 256 ya desa ya. 256 ada 150 perpustakaan ada. Berarti ada yang belum ya? 100. Iya. Kenapa? Karena tidak semua orang konsen untuk mendirikan perpustakaan. Jadi kadang orang warga bahkan bukan hanya tentang pemangku kebijakan untuk mengalokasikan perpustakaan, tapi kadang warga sendiri buat apa anggaran segitu untuk perpustakaan, kan kadang seperti itu. Jadi kadang pemangku kebijakan mau menganggarkan dana untuk perpustakaan, tapi warganya malah nggak mau, kan seperti itulah. Kalau perpustakaan bisa bergerak untuk memajukan masyarakat, mungkin orang akan lebih terbuka lagi. Oh, ini perpustakaan itu penting ternyata, bukan hanya untuk berarti nanti kalau salah satu yang membuat tertarik adalah di sana dibuat free wifi. Ya, betul. Dari itu pasti nanti langsung yang fakir-fakir pulsa, fakir-fakir
apa Ya. tuh paketan. Nah. Itu bisa merapat itu ke sana itu ya. Betul, makanya di era teknologi informasi ini yang perpus itu bukan hanya sebagai gudang buku, tapi dia sebagai pusat informasi. Oke. Jadi di situ dia harus menyediakan informasi yang jelas sumbernya, ada informasi-informasi yang tentang itu tadi pelatihan yang tentang teknologi tepat guna seperti itu. Iya. Jadi benar ya kalau namanya yang kalah dalam inovasi yang tidak up to date itu Iya. akan dilibas zaman ya. Iya, betul. Dan akan ditinggalkan dan hanya Ya. tinggal kuburan nama aja. Iya. Apalagi sekarang Oh dulu pernah ada tuh Arpusda, jangan sampai ya. Jadi anak keturunan Ya. kita nanti tahu Arpusda nggak? Kayak pernah denger itu ternyata 100 tahun yang lalu ada, sekarang udah nggak ada, misalnya gitu ya. Iya, betul. Dan Jangan orang sampai akan ya. lebih tertarik tentang sesuatu kan kalau ada nilai uangnya kan. Makanya itu TPBIS fungsinya ke situ. Menghasil, oh ini loh perpustakaan, dari perpustakaan bisa menghasilkan. Nah, dari situ kalaupun perpustakaan kan tidak punya anggaran biasanya dokter. Iya ya. Iya, nanti Jadi bisa harus cari sponsor. Iya, bisa cari sponsor, bisa bekerja sama. Kita juga bekerja sama dengan Dinas UMKM dan Koperasi. Jadi Dinas UMKM Perdagangan. Nanti pernah kita adakan pelatihan bersama di situ bagaimana mengemas, bagaimana mendapatkan PIRT dan seperti itu. Iya. Itu ya sama Iya. Deperindak ya. Iya. Oke. Iya. Kalau remajanya juga nanti ada dari PLKB. Kan kita juga perpustakaan bukan hanya yang ke situ tapi juga ke arah yang pernikahan dini. Kenapa pernikahan dini tidak boleh? Nah, itu kan edukasi itu kan harus dilakukan di perpustakaan. Seperti itulah. Itu TPBIS itu seperti itu. Mengarah ke yang konkret di lapangan seperti itu. Nanti bekerja sama dengan PLKB kita beri edukasi ke anak-anak yang remajanya. Iya. Ya memang itu susah ya. Jadi perpustakaan coba ya. Devita sama Dika. Gimana? Di RSU punya perpus nggak? Pojok baca. Oh, sama. Ada. Nggak ada yang datang ya. Kita instansi itu iya. Ada tuh di jembatan. Iya. Ada yang punya untuk mahasiswa UMY itu, tapi nggak ada yang kesana. Mereka lebih suka download. Iya. Instansi yang punya perpustakaan itu kejaksaan. Kita udah mengolah di sana. Rumah tahanan itu Oke, jelas oke. punya. Harus Terus itu. ya Masjid Jami kita ada itu di sana perpustakaan. Terus di bagian hukum Seda. Terus itu sekarang kita lagi mengolah di bagian sekretariat DPRD Setwan itu ada. Terus dokter pernah ke Arboretum. Itu tempat apa sih sebetulnya itu? Arboretum itu punyanya Bukan Dinas tanaman Lingkungan ya? Hidup ya. Hah? Dia semacam kayak kebun raya mini. Ha-ha. Nah, di situ juga ada perpustakaan. Kita udah mengolah di sana. Tapi di sana lembab sekali. Tapi udaranya bagus sekali dokter. Healing Iya, lembab banget. Kali hangat kan sebelahnya kan Iya, pemandian iya, itu. sebelahnya. Di bawah. Aku soalnya beberapa kali kesana tuh selalu dalam keadaan terantai gitu. Ini sebetulnya gedung hantu atau gedung apa gitu ya. Iya, itu instansi-instansi yang punya perpustakaan. Oke, mungkin aku boleh usul nanti untuk yang kedepannya untuk ulang tahun Wonosobo misalnya dari Iya. perpustakaan mengusulkan lomba diadakan perpustakaan di instansi. Siap dokter nanti. kita Tolong usulkan. sampaikan ke kepala dinas ya. Ya. Hore. By the way, ini Arpusda punya Instagram, Punya. Iya. namanya apa? Arpusda Wonosobo. Oke, Iya. punya Facebook juga. Facebook punya enggak ya? Bikin. Karena sekarang orang udah jarang keluar. Iya, masih Masih untuk juga. kelas-kelas yang seumuran kita masih pakainya Facebook. Kalau yang lo punya itu nggak sih akun Facebook nggak punya ya? Udah hilang kan? Sudah expired kayaknya. Jangan-jangan dia nggak tahu Friendster kan ya? Oke, nah jadi kalau di Arpusda sendiri punya ini nggak sih bagian multimedia? Sebenarnya kalau yang secara khusus bagian multimedia kita belum punya. Ya, hanya mungkin yang kita katakan adalah tim kreatif. Mereka gabungan dari orang-orang yang kreatif lah, yang di situ juga. Tapi karena beban pekerjaan yang lain juga mengikuti, jadinya tentang
sosial media kita kesampingkan. Iya. Itu saya usulkan lagi ke Kepala Dinas ya, Pak Kadin, please. Jadi kayaknya menurut saya nih ya, perlu kayak di bagian-bagian lain juga. Kemarin kita ngobrol dengan PT Tambi, mereka juga punya tim multimedia seperti itu ya. Jadi ada tim multimedia, walaupun satu orang nggak apa-apa, itu yang concern untuk mengupload berita-berita tentang kegiatan di Arpusda. Kan tadi dikatakan Mbak Widya bahwa di sana ada TK, ada apa, itu sangat menarik tuh. Misalnya kan TK apa, nanti TK itu share ke orang tua, orang tua nanti share di status, share di apa, itu tuh sangat-sangat membantu. Jadi iklannya tuh satu gratis, dua duplikasinya luar biasa. Betul. Nah itu tolong bisa dijadikan lebih ke depannya lagi, tuh Instagramnya juga bisa hidup. Jadi besok bisa ikut lomba apa tuh yang kemarin kita menang? Medsos. Lomba medsos. Jadi kita udah punya, mana tuh hadiahnya? Sini. Jadi kita udah ini gara-gara mereka ini. Jadi memang dia suruh kerja khusus yang seperti ini. Jadi untuk iklan-iklan yang lain gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak tadi? Jadi saya simpulkan gini sementara ya, bahwa Perpus itu tidak hanya buku aja atau gudang buku, jangan sampai nanti jadi kuburan buku, baik pun kuburan e-book atau kuburan buku cetak. Nah, ternyata sama itu harus inovasi luar biasa. Saya tuh kasih top jempol kayak buat ini loh, kantor pos. Dulu saya pikirin kantor pos ki opo ya saiki ki ono sing nganggo. Kan dulu kan pakai telegram. Zaman aku dulu kuliah SMA ngirim uang pakai wesel tuh tiap tanggal 1 tuh ngantri di kantor pos mau nyairin wesel gitu ya. Kok sekarang kan enggak ya? Hanya di 2 jari jempol sudah terkirim, terus kita udah bisa belanja hanya dengan memegang HP saja. Terus mereka kemana? Nah ternyata kantor pos juga melakukan inovasi yang luar biasa, dan jangan sampai kita ketinggalan juga ya untuk yang lain ya. Oke, itu dulu yang catat yang dari aku tadi. 1, bikin lomba perpustakaan antar instansi. Biar kita juga buat gitu. Kita sebenarnya sudah ada tapi nggak optimal ya. Siap. Oke, udah mau disampaikan ini sebagai closing ini. Sebagai closing, mungkin ini akan menjadi PR kita semua, Dokter. Yaitu meningkatkan minat baca masyarakat yang mungkin dimulai dari keluarga kecil dahulu. Kalau bukan dari keluarga kecil kita, siapa lagi yang akan membangun minat untuk selalu membaca? Bukan hanya kegemaran sebenarnya, tapi membudayakan. Jadi kebutuhan. Iya, seperti itu. Jadi mari kita ini benahi mungkin dari pribadi, dari rumah tangga kecil kita, supaya nanti kampanyekan ke depan bisa. Tapi yakin nih Mbak Widya suka apa lebih banyak nonton drakor? Aduh, tolong. Mungkin tepuk tangannya mana? Aduh, parah. Mak-mak zaman now gitu. Alhamdulillah saya sudah meninggalkan dunia drakor. Sudah, ini tobat nasuha apa non nasuha ini? Mungkin karena lagi kuliah. Jadi lagi kuliah di kepustakaan ya. Perpustakaan. Oke. By the way, ini dulu ilmu basic ilmunya apa ini Mbak Widya? Basic ilmu kearsipan, D3 kearsipan. Dulu itu di vokasi ya, di UGM bukan? Dulu masih belum vokasi, dulu masih yang di FIB, Fakultas Ilmu Bahasa. Ada jurusan arsip gitu ya? Iya, ada D3 kearsipan di situ. Oh, jadi nggak cuma bahasa-bahasanya, bahasa arsip gitu ya? Oke, sekarang udah jadi vokasi itu? Sekarang udah dari vokasi. Sekarang ngambil sekolah apa namanya? S1 Ilmu Perpustakaan. Jadi kemarin D3? Kemarin D3, sekarang S1 ya. Itu berapa 4 semester? 5. Karena mungkin basic ilmunya beda ya. Oh ya, jadi lebih panjang. Terus udah semester berapa? 3. Kurang berapa tahun? Kurang ya berjalan dari 3, 4, 5. Oh ya, berarti kamu harus membuat buku nanti kalau yang itu ya kan nanti jadi apa namanya itu? Karya tulis ilmiah ya? Iya, karya tulis ya. Tugas akhir. Tugas akhir karya tulis ilmiah harus dibukukan. Kalau nggak naik pangkat. Wah, ancamannya berat ini. Iya. Oke deh. Apa tadi temanya tadi apa? Wonosobo suka moco. Wonosobo seneng moco lan nulis sama Wonosobo pinter. Oke, jadi nggak cuma makan dan makan ya. Lo catat ya. Dan nonton. Susah banget ya. Moco aja Wonosobo moco lan nulis. Oke. Hore. Bagus. Tapi jangan kalau bisa jangan cuma jargon ya. Iya, betul. Beneran gitu ya. Harus diwujudkan. Iya. Jadi besok
memang bagusnya tuh jangan terlalu banyak pegang HP juga. Iya. Pegangnya lah buku ya. Buku. Ya nggak apa-apa HP, cuman nanti isinya yang dibaca buku digital. Iya, yang tadi. Karena dulu aku waktu SMP SMA tuh mewajibkan diriku tuh seminggu harus aku baca 1 buku. Iya. Jadi aku bikin jadwal. Minggu ini belum baca, berarti minggu berikutnya saya hutang baca 2 buku. Dulu. Sekarang nggak sempat. Iya. Hore! Oke, Ya. ada lagi? Sampun sudah ya. Sudah, oke deh. Terima kasih banget nih Mbak Widya Listianingsih udah bersedia datang ke sini, dan temannya Mbak siapa? Fatma. Mbak Fatma jadi penonton saja karena tadi suruh duduk di sini beliau tidak mau. Jadi semoga kedepannya Atpusnya menjadi lebih baik ya. Amin. Iya. Tolong sampaikan juga usulan-usulan saya tadi Ya, sama siap. Pak Bupati juga. Ya. Kapan-kapan kita undang Pak Bupati ya, Bro. Iya, Siap. siap. Terus Oke. Nanti jumpa lagi di 1 jam bersama Dr. Arlin di acara yang lain dengan narasumber yang lain yang menarik, mungkin bisa usulkan juga. Dan saya tutup ya Mbak. Ya. Makasih banget. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagu terakhir ini. Judulnya Tutur Batin dari Yura Yunita. Stay tune.